kemarin itu adalah passing toolpath. Passing toolpath itu jika ada spidol ini. Jika ada misalnya ada raw material ya. Raw material itu misalkan kita mau CNC berbentuk biasanya balok ya ibaratnya. Terus kalau misalnya kita langsung potongan atau dapat dari yang ini kan misalnya kita potong gitu, ini pasti ada kayak ada imperfection yang harusnya rata seperti ini, tapi ada kayak cuitik ke atas gini. Nah itu makanya kita waktu kemarin itu makanya butuh namanya yang facing. Jadi kita waktu kemarin itu kita bikin yang pelajaran kemarin, ini yang toolpath-nya, ini toolnya, nah yang ini yang tool holdernya. Jadi nanti dia dari sini turun ke bawah buat ngeratain permukaan ini. Itu yang foto kemarin, yang pertemuan kita kedua. Oke, yang pertemuan pertama. Nah sekarang kita untuk tema hari ini kita akan coba dari berbentuk udah raw material yang sudah diratakan, sudah di waktu kemarin, kita akan coba membuat contouring seperti yang ada di gambar. Kalau misalnya dari tampak samping seperti ini, kalau dari tampak atas nanti seperti ini. Oke. Oke, kita mulai. In this video, we'll create a contour toolpath. After completing this step, you'll be able to create a 2D contour toolpath, modify toolpath settings, and add a finished cut. In Fusion 360, we want to carry on with our manufactured toolpath dataset. The next thing that we want to do is create a 2D contour. We're going to take a look at a 2D contour to cut around the bottom edge of this part. We're going to carry on using that same half-inch flat tool, and in the geometry section, we want to select the edge of interest. Okay. We want to select the edge of interest. Notice that there's a red arrow, and if we view this from the top, the red arrow is on the outside, and it's pointing around the part in a clockwise direction. This is going to be important as it determines the side of the edge that we're cutting, but also the direction the tool is going. We also can turn on stock contours, which means that it knows exactly where the stock is. Rest machining allows us to make use of tools that have already come through and cut material, but since we've only faced the top of the part, we don't need to worry about rest machining in this instance. We're going to leave all the default heights the same. Oke, setelah itu kita klik stock contour. Ke stock contour. Oke. Jadi terus abis itu kan ada rest machining. Itu kita nggak usah dulu. Ini buat nanti tahap selanjutnya. Kita ke tahap ini sampingnya, height-nya. Nah, di sini kan ada berbagai macam lapisan ya. Iya. Jadi yang paling atas itu clearance. Jadi tools-nya itu yang bakal berada di paling atas. Jadi kalau kita punya raw material, nanti ada yang clearance itu di mana nanti yang paling atas itu yang warna merah, itu nanti toolsnya itu restnya sebelum dia mau makan itu di mana? Ini nanti clearance di sini, nanti ada namanya garis feed itu dia bakalan mulai dari sini biasanya. Jadi mulai memakan, nanti ada top itu yang di permukaan atas ini, terus nanti ada lapisan lagi namanya nanti bottom nanti di sini. Yang kalau kita lihat nanti hasil jadinya itu
Kalau dari tampak samping itu seperti ini, dari tampak atas itu ini seperti ini. Nah, jadi nanti si kedalamannya itu nanti bottom di sini, dan di top di sini. Nanti feedingnya itu mulai dari sini, yang secara aku bilang kayak surfacingnya itu yang dari asalnya materialnya itu kayak supaya takut yang nggak rata seperti ini materialnya, jadi supaya rata di ininya di led. Nah, kayak gini jadinya. Nah, jadi makanya dia untuk awal mulai di sini, terus dia mulai ke sini baru makan, terus dari sini kan udah facing dia rata, rata tapi masih berbentuk persegi seperti ini. Nah, mulai dari sini baru mulai masuk ke kontur seperti ini. Nanti pelan-pelan. Nanti mungkin di sini belum ada gambaran, tapi nanti ada kelihatan jelas kok, ada simulasinya. Oke. Nah, ini di And note that the bottom height is based on our selected contour. In the passes section, we can turn on roughing passes, which will allow multiple passes from the out. Nah, untuk yang tadi itu kan ada pilihannya ya, yang ini konturnya. Konturnya ini seperti yang ini yang ngotok seperti yang kita jelasin kemarin. Ya. Itu ini dibiarin aja nggak apa-apa. Oh ya, ya nggak apa-apa, santai-santai. Kemarin terserah nggak apa-apa. Ya, kamu apa siapa ya kemarin nanya mau jikot? Ya. In this video, edge that we're cutting, but also the direction the tool is going. We also can turn on stock contours, which means that it knows exactly where the stock is, just to make, since we've only faced the machining and hunting. In the passes section, we can turn on roughing passes, which will allow multiple passes from the outside, and we can turn on multiple depths, which will allow us to make multiple depth cuts. Oke. Nah, habis itu kita ke tab selanjutnya. Ke tab yang ini, sampingnya height, passes. Nah, habis itu ada roughing pace sama multiple depth. Multiple depth itu jadi kita kalau mau pin makan itu bertahap tok 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 tok. Jadi ibaratnya ini kan ada layernya ya. Mau segini dulu, terus abis itu makan ini lagi, baru yang terakhir ini. Tapi kita untuk saat ini nggak usah, ibaratnya kita uncheck dulu aja, kita roughing pace. Nah, kita cek di roughing pace. Roughing pace itu jadi ibaratnya kalau misalnya kita nggak apa tuh, kalau kita disable, dia itu langsung makan itu langsung tok sekaligus dari sisi sebelah sini, langsung dimakan semua, langsung bentuk jadi konturnya, jadi langsung ngikutin seperti ini. Tapi kalau kita pakai roughing paste, dia makannya per garis ini, ya kan? Bisa kelihatan per lapis. Ya. For our depths, we're going to go down a distance of 1/4 inch each time. And for our step overs, we're going to leave a value of 0.475 to get started, and we'll say OK. Notice that Fusion 360 gives us a warning. It's telling us that the safe distance is higher than the feed height, that we should consider reducing that safe distance, or the feed height will be raised to match. Sorry, tadi ternyata kita pakai multiple depth. Saya kira nggak pakai, ternyata oke. Pakai multiple depth, kita masukin multiple depth-nya, roughing pace-nya di di 0,25 inch. 0,25 inch. Oke. Oh, nggak apa-apa, di exit aja itu. Oke. Di exit aja. Di oke, coba bisa. Coba, sorry. Oke. Roughing phase ini 2,25. Terus sama step overnya yang di atas itu kita ganti jadi View of 0.4. 0,475. Lagi loading ya? Oke. Kita
dari sini. Kamu kan belum loading ya? Nah, di ini kan kita pertama ini kemarin kan kita ke 2D contour. Oke, udah di 2D contour ya. Oke, diketik 4,75. Di ini di ini aja dong. Ganti 0,475. 0,475. Oke. Oke, ini. Oke. Kunci. Terus habis itu multiple rate-nya kita ganti jadi 0,2. And we'll say okay. Nah, Notice that Fusion habis itu kita klik OK. Kita coba tampak samping. Di middle mouse bisa. Di sininya di kontur. Oke, klik kanan. Oke, klik kanan. Cancel dulu. Oh. Oke, klik kanan. Oke, diklik kiri dulu. Sebentar. Kita klik edit. Habis itu kan sudah kita parameter sudah kita masukkan. Kita pilih namanya di linking. Oke. Kita masukin safe distance-nya. Kita ganti safe distance itu 0,2. Harusnya muncul kayak gitu sih ibaratnya. Kalau misalnya jadi oh ya, buat supaya kenapa bisa muncul kayak gitu. Coba kita masukin 0,5 deh. 0,5. Coba masukin 0,5. Nanti langsung warna merah deh. Iya. Ya kan? Warna merah. Nah, terus udah masukin 0,5, coba kita enter. Di oke. Dia oke nih, Pak. Nah, langsung muncul kan? Ada tulisannya kan? Iya. Gak ada nih, Pak. Masuk. Oke, pasti kalau nggak ada. Jadi kalau nanti kalau misalnya nggak ada, jadi kadang-kadang kita kan karena mungkin udah kayak gini. Jadi kalau kita belum pernah masukin ini, jadi save distance itu jadi si tool itu dia makan, nanti dia habis misalnya benda kotak nih, tempatnya. Yang balok tadi itu kan kita mau bikin kontur seperti kayak gini nih, ya kan? Pas dia makan, kan otomatis dia kan kayak keluar lagi nih atau geser dulu kan. Nah itu pas itu namanya save distance. Jadi kita antara dia udah makan terus kan geser dulu nih, keluar dulu nih dia dari si benda kerjanya supaya benda kerjanya nggak kayak makan terus nanti kalau misalnya dia kayak gini bisa nambah benda kerja yang lainnya gitu. Nanti nah ini dia ngasih tahu save distance-nya itu lebih tinggi dibanding feed height. Feed height itu jadi ketinggian dia makannya. Jadi itu makannya dia merah gitu kan. Tapi karena tadi kita awal itu kita udah langsung ikutin Toolpad, kita kan tadi pernah lihat tuh 0,0 berapa kan, dengan awalnya itu si Fusion 360-nya daripada kamu ada warning kayak gini, udah sini deh saya kasih otomatis aja ya kamu amannya. Gitu deh. Jadi kalau nggak ada warning kayak gini berarti masih aman. Soalnya dia ini benar-benar kasih tahu maksimalnya. Jadi kayak bisa bilang kalau kita ada error ketinggalan apa tuh gimana, dia biasanya si Fusion 360 nya dia nggak setuju. Nah sekarang kita coba jadi 0,2. Itu di ignore aja, di ignore boleh, yes. Terus habis itu ganti 0,2. 0,2. Oke. 360 gives us a warning. It's telling us that the safe distance is higher than the feed height, that we should consider reducing that safe distance or the feed height will be raised to match. So in this case, if we ignore the warning, the feed height is going to be increased to match the safe distance in this toolpath. I'm going to say yes to allow it to make that change, but note that it's going to put a warning in our toolpath telling us exactly what is. Ini kalau warningnya bakal terjadi kalau kita nggak ngerangin yang masih merah tadi itu, bakal warningnya kayak gini. Soalnya nanti bakalan akan ribet lah kita ke depannya. Pokoknya yang penting jangan sampai merah nih katanya gitu. Good change. One thing that you'll note here is that the 2D contour is not cutting all of the geometry. And this is because this tool is based on our contour selection,
and the amount of roughing passes we told it we wanted. There are better toolpaths that can make use of cutting this geometry, and then a 2D contour can be used for a finishing operation. Or we can come back and modify our 2D contour, so that way we're only taking a look at making multiple passes. In this case, we can increase the number of passes that we want to do for our multiple roughing passes. If we increase that to 2 and allow it to regenerate, in this case, I'm going to reduce this value down to 0.2, and I'm going to say OK. Now you... Oke, sip. Jadi yang tadi itu dia tadi kan kayak milihnya kan ini ya. Tadi yang space softening kan. Kayak kita kan milihnya satu nih. Satu cuma ini doang. Ibaratnya tadi kan ke tengah doang nih, ya kan ya. Ujung sininya masih belum kebuka, belum kepotong kan. Nah, kita tambahin jadi 2. Ini kita ada tanda panah ke atas, mau diketik boleh, ditambahin klik boleh. Yang mana, Jadi, Pak? yang ini, sorry, multiple step over kan masih ada colokan warna itunya ya tadi ya, warna hijaunya kan di sudut-sudut sini kan nggak enak, kita bisa tambahin kedua. Nah oke, tambahin kedua, jadi dia kayak 2 kali proses, anggap aja gitu. Jadi pokoknya kalau kita pertama kita simulasi dulu kayak tadi, oh nih ternyata bentukannya masih nggak rapi nih, tambahin 1 gitu. Jadi ibaratnya kalau masih belum rapi lagi tambahin 1 lagi sampai kelihatan kayak nggak ada lagi yang aneh-aneh. Dan kita terus habis itu kita enter. Enter. Oke, klik oke. Nah, hilang kan? Iya. Jadi dia asalnya kan tadi kan ada asalnya dia colokan di sini kan. Terus lingkaran ini nggak ada kan? Yang lingkaran luar ini kan? Lingkaran luar ini nggak ada kan? Terus sama tadi lingkaran luar ini nggak ada kan? Iya. Ya kan? Airnya sekarang ada kan? Nah itu jadi dia makanya dia kita tambahin 2 kali itu, jadi dia makan dulu yang dalam, habis itu keluar makan dulu yang luar. Jadi makanya dihilangkanlah yang ada kayak tombol cok. Oke, udah paham ya? Kita next lagi. Oke. You can see that we're cutting all of the material, and it's only making small passes on the outside, and that's because we use that stock contours option in the geometry tab. If you want to explore other toolpaths that can be used for this, in the 2D section, we can use adaptive clearing and 2D pocket, and these will both allow you to clear the majority of that material out. 2D pocket also has the option to allow for a finishing cut, so it would also be a great option to remove this material. Itu bisa, aduh. Jadi bisa di sini ada 2. Bisa sih, maksudnya kita bisa pakai 2 ini yang di atas itu 2D. Nanti kita klik arah 2D. Bisa mau pakai adaptive cleaning itu atau pocket, kita hari ini nggak dulu ibaratnya. Kita biasa aja yang standar dulu aja, yang ini aja dulu, yang basic dulu aja. Terus oke, jadi kita skip aja dulu ini. Finishing cut, so it would also be a great option to remove this material. Let's go back into the 2D contour one more time. Let's take a look at the passes and note that we can have multiple finished passes or that we can repeat the finished pass. Repeating a finished pass is generally done to ensure the accuracy of that final cut, especially on parts that might have thin walls. For our purposes, there's a lot of material here, so we really don't need to repeat that finished pass as long as we're happy with the number of steps that we took for the tool that we're using. So for our example, let's go ahead and make sure that we save this before moving on. Oke. Oh, jadi kan misalkan kalau kita udah simulasi ini ya, ibaratnya kayak ini. Kita udah simulasi ini. Ini kan ada, kita bisa lihat ada kayak garis-garis nih. Kalau kita simulasi. Kalau misalnya kita bisa lihat kan ada kayak garis-garis. Ya kan? Iya. Ya, oke. Kalau misalkan kita ibaratnya oke, hasilnya itu nanti ada kayak garis-garis gitu, kita masih oke, nggak apa-apa, orang QC-nya gitu atau nggak yang bos kita, Pak, kita udah bikin kayak gini tapi masih ada garis-garisnya, boleh nggak Pak? Kalau bosnya bilang oke, nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita mau rapihin nanti pakai di klik edit. Oke, klik edit, oke, klik kanan edit. Nah, kita ke paling
yang ke Dua. paling kanan. Kedua kanan apa? Bentar. Iya, yang kedua dari kanan, oke. Terus namanya ini repeat finishing pass, ada 2. Yang kedua dari kanan, oke, ke atas, scroll. Namanya ini repeat finishing pass. Nah itu. Ini jadi kalau kita klik, ibaratnya itu yang asalnya yang ada tadi garis-garis itu, nanti dia kayak udah selesai nih Pak, kita udah jadi, nanti dia bakalan ngerapihin lagi yang asalnya gerakan ini jadi kayak smooth aja, jadi smooth kayak gini. Tapi itu emang biasanya kan membutuhkan waktu tambahan ya, soalnya kan pabrik biasanya pengennya cepet gitu ya. Jadi tergantung nanti Pak, ini kita mau bener finishing sampai baru tuh bisa bang mulus banget atau enggak. Ini kebetulan kita nggak usah dulu di uncheck dulu ya. Uncheck dulu udah, udah uncheck, udah sip, oke.